Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang saat ini trennya sedang downtrend untuk melihat apakah ada potensi saham-saham ini untuk mencoba rebound atau malah uptrend pada bulan Mei nanti. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Arto. Arto hari Kamis kemarin ditutup turun hampir 2% ke harga 11.650. Dan secara tren bisa kita lihat Arto trennya saat ini juga masih bergerak sangat downtrend. Dan penurunan hari Kamis kemarin membuat Arto terkonfirmasi turun di bawah support di harga 12.000. Support ini sebelumnya pada bulan Oktober tahun lalu sempat disentuh Arto dan masih bisa rebound dan lanjut bergerak uptrend kembali. Bedanya pada saat itu harga 12.000 dekat dengan support di EMA 150. Tapi saat ini harga 12.000 sudah berada jauh di bawah garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 14 ribuan. 14.675 tepatnya. Dan untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 14.050. Jadi sebelumnya walaupun sama-sama di harga 12.000, tren atau saat itu lebih bagus daripada saat ini yang sudah mulai reversal trend dari uptrend ke downtrend. Dan jika kita perhatikan di bawah support 12.000, support berikutnya itu di harga 11.000. Karena sebelumnya harga 11.000 merupakan resisten yang berusaha ditembus Arto setelah 2 kali gagal break. Setelah berhasil break, maka saat ini sudah berubah menjadi supportnya. Tapi ingat, sebelumnya Arto itu trennya bergerak sangat uptrend. Setelah gagal break dari harga 19.500, mulai tanda-tanda pelemahan dan saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend. Dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat telah berpotongan dan berada di bawah garis EMA 150. Berbeda dengan posisi di pertengahan bulan Mei tahun 2021, garis EMA 50 masih berada di atas garis EMA 50 masih berada di atas garis EMA 150. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak turun. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat pada penurunan 1% lebih ini ada distribusi. Tapi asing tanggal 28 April kemarin masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan bisa kita lihat dari tanggal 19 April terlihat asing masih terus masuk akumulasi saham Arto ini. Walaupun tanggal 25 sampai 27 ada sedikit distribusi. Tapi secara keseluruhan asing mulai entry membeli saham Arto di harga bawah. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun asing sudah mulai akumulasi, tapi saat kita lihat secara teknikal belum ada tanda-tanda Arto akan rebound, sebaiknya jangan entry hanya melihat karena asing ada akumulasi. Karena untuk broker summary pun bisa kita lihat ini masih distribusi. Jadi apabila teman-teman mau coba entry karena menganggap Arto sudah turun sangat dalam, saat ini sebaiknya wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu Arto berhasil naik kembali di atas harga 12.000 baru teman-teman entry. Itu untuk lebih aman supaya saatnya akan lebih bagus apabila berhasil naik kembali di atas harga 12.000. Dengan target apabila berhasil naik di atas harga 12.000, target terdekat 13.000 sampai garis EMA 50 di harga 14.000. Atau teman-teman bisa coba spekulatif buy di sekitar harga 11.000 apabila Arto turun mendekati harga tersebut dan masih bisa bertahan. Tapi ingat, resiko ini akan lebih besar apabila ternyata rebound ini hanya rebound sementara, setelah itu Arto malah melanjutkan penurunan. Karena ini memang secara tren Arto saat ini trennya masih sangat downtrend. Berikutnya saya akan coba analisa saham INKP. INKP bisa kita lihat saat ini juga trennya masih bergerak downtrend. Dalam beberapa minggu terakhir ini trennya terus bergerak turun setelah gagal naik melewati garis EMA 150. Garis EMA 150 saat ini berada tepat di harga 8.000. Dan garis EMA 50 saat ini di harga 7.800. Tapi jika kita perhatikan
Support di harga 7.500 sampai saat ini merupakan support kuat untuk saham INKP. Beberapa kali menyentuh support ini, INKP berhasil rebound. Tapi memang masih kesulitan untuk break garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini walaupun trennya belum bagus, menurut saya kita masih bisa swing trade pada saham INKP karena support kuat ini selalu bisa menahan penurunan dari saham INKP. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways kembali. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat masuk dengan jumlah lumayan besar pada kenaikan tanggal 28 April kemarin. Setelah sebelumnya asing terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, candle terakhir INKP berhasil naik kembali di atas support kuat 7.500 plus mulai ada akumulasi kembali. Jadi menarik untuk dipantau INKP karena saya lihat masih ada potensi untuk naik kembali mengetes garis EMA 50 dan 150 sehingga bisa dimanfaatkan untuk swing trade. Atau apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga 7.500 atau malah di harga atas, selama masih bertahan di 7.500 menurut saya saham ini masih bisa di hold. Karena selama masih kuat di support kuat ini, maka trennya pelan-pelan akan mulai sideways sehingga ada potensi untuk mencoba reversal trend. Jadi saat ini minimal dorongan ke bawah sudah mulai berkurang. Jadi bisa kita manfaatkan untuk hold atau swing trade pada saat ini. Selanjutnya SMGR bisa kita lihat hari Kamis kemarin ditutup turun 1% lebih ke 6.400. Dan secara tren saat ini trennya juga masih sangat downtrend. Sebelumnya sempat menyentuh harga 10.000. Setelah gagal break, SMGR terus bergerak turun. Sempat rebound dari support 6.600, mencoba untuk break garis EMA 50, gagal break, turun ke support 6.300. Berhasil rebound tapi tetap sama mendekati garis EMA 50 selalu gagal break. Dan saat ini setelah turun menyentuh harga support 6.000, SMGR mencoba untuk rebound dan break garis EMA 50 kembali. Jadi walaupun selalu ada rebound tapi trennya selalu bergerak turun. Jadi pertama kali nyentuh 6.600 rebound gagal break, malah turun lebih dalam 6.300 mencoba rebound gagal break, turun lagi ke 6.000. Dan garis EMA 50 pun terus bergerak turun. Sebelumnya di harga 7.350, saat ini garis EMA 50 tepat di 6.600. Garis MACD jika kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk SMGR bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini malah ada akumulasi. Asing juga terlihat 1 minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi saham SMGR setelah sebelumnya asing melakukan distribusi. Jadi menarik untuk dipantau juga SMGR karena saat ini mulai mencoba untuk reversal trend. Jadi mulai mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi walaupun garis EMA 150 lumayan jauh saat ini di harga 7.425, selama SMGR berhasil naik di atas garis EMA 50 dan bertahan di support EMA 50, maka potensinya sangat besar untuk mencoba reversal trend. Tapi saat ini walaupun belum berhasil break, kita lihat patokan saat ini di 6.300. Apabila kedepannya SMGR berhasil bertahan di atas harga 6.300, minimal sudah terbentuk high low. Jadi potensi untuk mencoba bangkit akan lebih besar saat ini daripada sebelumnya selalu terbentuk low low, turun ke 6.600 gagal break, turun ke 6.300 dan saat ini 6.000. Jadi terbentuk low low yang menandakan dorongan ke bawah masih sangat besar. Tapi apabila dalam beberapa minggu ini selalu terbentuk high low, maka potensinya sangat besar untuk reversal trend dan berpotensi besar untuk break garis EMA 150 ini. Apabila berhasil break, maka SMGR akan mulai bergerak uptrend. Jadi saat ini SMGR menurut saya juga masih bisa masuk watchlist. Teman-teman apabila belum entry, saat ini wait and see dulu karena saat ini berada di tengah-tengah support dan resisten. Teman-teman paling aman apabila mau entry itu adalah
pada saat SMGR break dari garis EMA 50. Itu akan lebih aman karena trennya akan lebih pasti daripada teman-teman entry di sekitar support 6.300. Tapi semua balik lagi ke strategi teman-teman. Teman-teman bisa beli di sekitar support 6.300 apabila bisa bertahan, dan take profit atau swing trade di 6.600 itu juga bisa. Atau beli di 6.300, hold saja selama support 6.300 tidak terlewati juga, itu masih bisa. Tapi tetap tren paling aman itu adalah tunggu SMGR berhasil break garis EMA 50 plus disertai mulai adanya akumulasi besar, karena itu trennya akan lebih aman. Terakhir, Demas bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini trennya mulai bergerak sideways. Setelah sebelumnya Demas juga trennya sangat downtrend. Untuk Demas juga bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, gagal break dan trennya terus bergerak turun. Dan bisa kita lihat sebelumnya Demas pada Agustus tahun 2021 sempat menyentuh harga sekitar 174. Setelah itu berhasil rebound dan naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Dan saat ini Demas memang sudah turun kembali di bawah harga 174 dan sempat menyentuh support 170. Tapi apabila 1 minggu ke depan Demas berhasil naik kembali di atas harga 174, maka harga 174 akan berubah menjadi support kuatnya kembali. Dan ada potensi untuk naik kembali mengetes garis EMA 50 yang saat ini di harga 182. Untuk Demas bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini memang terlihat ada sedikit akumulasi. Tapi asing terlihat masih terus distribusi saham Demas. Jadi untuk Demas karena saat ini mulai bergerak sideways, ini memang satu sentimen yang bagus. Karena dorongan ke bawah sudah mulai berhenti. Saat ini sideways, ada potensi untuk mencoba break garis EMA 50. Tapi walaupun saat ini sideways bukan berarti kedepannya akan sideways terus. Bisa saja setelah gagal break garis EMA 50, Demas juga masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Tapi saat ini selama masih bertahan di atas harga 170, minimal trennya mulai sideways. Jadi apabila teman-teman mau spekulatif buy, masih bisa hold selama harga 170 tidak terlewati. Tapi paling aman saya lihat saat ini apabila teman-teman mau entry membeli saham Demas itu swing trade. Dan tunggu Demas berhasil naik di atas harga 174 kembali. Setelah berhasil naik di atas harga 174, teman-teman bisa coba entry dengan target terdekat di harga 180 sampai garis EMA 50 saat ini di 182. Jadi apabila ternyata Demas naik mendekati garis EMA 50 masih gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu untuk lebih amannya. Jadi kita amankan dulu profit kita. Apabila ternyata setelah gagal break, Demas malah terus turun menembus harga 170. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat garis EMA 50 sangat kuat untuk saham Demas saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.